Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketenangan semoga terlimpahkan kepada Anda semua yang masih sabar mengikuti video-video saya di dalam menggali dan menimba informasi daripada wahyu yang saat ini saya akan menggali tentang masalah kebenaran. Ketahuilah Anda bahwa kebenaran itu tidak pernah mendua. Kebenaran itu hanya satu. Dan saya diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, betul-betul melalui firman-Nya, dan Anda pun diperintahkan oleh Allah juga untuk menyampaikan hal ini. Bunyinya begini: wal talbisul haqqo bil batili wala takutumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat ke-42. Jadi kebenaran itu pada dasarnya sudah ada di sekitar kita. Sudah ada bersama kita. Tidak perlu dicari, sudah ada. Nanti kita teruskan. Disebutkan di situ tidak pernah mendua, maka dasar filosofis hidup kita yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita ini, jika pada suatu waktu dan tempat Anda melihat ada dua kebenaran, maka pasti dapat disimpulkan bahwa salah satu itu adalah palsu. Itu filosofis, karena kebenaran tidak pernah mendua, hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena hanya dari Allah, Zat yang tunggal, berdasarkan informasi wahyu, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Tak perlu diragukan. Pegang, tangkap, amalkan. Al-Baqarah ayat 147. Jadi kalau ada mendua, tiga, pasti hanya satu yang benar, yang lain adalah dusta. Lalu jenis kebenaran itu apa saja? Jenisnya ada 3 jenis kebenaran itu. Yang pertama, mulai yang ada di sekitar kita, yaitu kebenaran yang sifatnya empiris, kebenaran yang kasat mata, yang tersentuh oleh kita, yang kita alami setiap hari di alam raya ini, baik atas dasar pengalaman kita keseharian maupun mungkin pengalaman orang lain. Dia sifatnya adalah umum, general, terbuka, akan mengenai siapa saja, dan tetap tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu, kecuali tempat dan waktu yang berbeda. Itu kebenaran empiris. Yang kedua, ada kebenaran non-empiris, artinya tidak kasat mata, tidak nampak, tapi ada. Adalah kebenaran yang ada di luar daya jelajah manusia. Sifatnya menembus ruang dan waktu. Sifatnya abstrak karena tidak nampak itu tadi. Bahkan tidak memiliki konstanta. Besar, kecil, warna dan sebagainya, ukuran tadi. Tidak ada konstanta padanya. Dan sifatnya khusus serta abadi. Yang ketiga adalah kebenaran absolut atau kebenaran mutlak. Yang 2 tadi sifatnya ada relatif, yang ketiga ini adalah kebenaran absolut mutlak.
Kebenaran absolut itu adalah wujud kebenaran Tuhan itu sendiri yang kita kenal sebagai Allah. Allah itu kebenaran. Wujud itu, dan dia menjadi pencipta, kreator dari kepada kebenaran yang empiris dan non-empiris itu. Sudah 3 jenis yang Anda kenal, saya sampaikan itu tadi. Mari kita dalamin ketiga jenis itu masing-masing contohnya. Saya mulai daripada kebenaran empiris supaya kita bisa menghayati dengan menjiwai. Kebenaran empiris ini adalah merupakan hukum alam empiris yang mengikat secara pasti. Kita terikat, tidak bisa lepas daripada humpuris ini pada semua benda yang ada di dalamnya. Baik benda itu benda mati maupun itu adalah makhluk hidup, itu terikat. Contohnya adalah kalau itu menyangkut benda mati, maka hukum-hukum atau kaidah-kaidah, ketetapan-ketetapan kebenaran benda mati itu akan mengikat seluruh benda mati, baik itu yang terkecil yang kita kenal atom, proton, elektron, sampai kepada yang terbesar galaksi dan supergalaksi. Itu terikat oleh kebenaran itu. Satu contoh kebenaran yang mengikat itu atom, misalnya itu dia berputar, planet berputar, galaksi berputar. Itu sebuah kebenaran hukum alam yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, benda hidup atau makhluk yang hidup. Seluruh hukum-hukum atau kaidah-kaidah kebenaran yang berlaku untuk makhluk hidup itu mengikat. Baik makhluk itu adalah merupakan makhluk hidup yang kecil, yaitu sel atau protoplas. Itu makhluk hidup pada dasarnya. Terikat oleh itu sampai yang terbesar individu seperti saya, pohon-pohonan, binatang, ini adalah individu, semua terikat. Satu contoh yang paling konkret adalah setiap individu atau setiap tadi makhluk hidup memerlukan energi. Energi dimasukkan melalui fooding, asupan, masukan. Tanaman memerlukan makanan dan air. Binatang memerlukan makanan dan air. Saya dan Anda memerlukan makan dan air. Itu adalah merupakan ketetapan. Tidak ada seorang pun makhluk yang hidup yang bisa lepas daripada kaidah itu. Itu kebenaran. Sifatnya umum. Tidak ada orang sakti dengan tidak makan 100 hari. Tidak ada. Pasti mati. Contoh kebenaran yang non-empiris. Hukum alam non-empiris. Seluruh kaidah-kaidah hukum alam yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam dunia non-empiris itu mengikat semua benda atau makhluk yang berada di dalamnya, dan dia tidak mengenal konstanta atau besaran, tidak dikenal di dalam hukum alam. Tidak ada besar, tidak ada kecil dan sebagainya. Nanti kita berikan contohnya masing-masing. Di sini banyak sekali kebenaran di dalam non-empiris ini saya bagi dalam berbagai macam alam supaya mudah, karena ini informasi wahyu. Yang pertama, kebenaran dalam alam roh. Alam roh itu bukan alam fisik, alam roh. Ini bertingkat-tingkat alam roh. Yang pertama, kita mengenal alam jin. Jin itu bentuknya dalam bentuk roh. Tapi mohon maaf, ini bukan rohani manusia, tapi roh. Nanti kita sampai kepada rohani manusia. Ia ini kebenaran yang mengikat makhluk
yang disebut jin, yang luasnya adalah seluas alam empiris. Jadi alam jin itu seluas alam yang kita diamin ini sampai galaksi-galaksi. Seluas itu karena memang dia berdekatan, tapi dalam alam ruh. Sehingga dia lepas daripada kaidah-kaidah kebenaran empiris. Sehingga itu sebabnya mengapa jin tidak bernapas menggunakan udara. Kita keluar atmosfer sudah tidak bisa, jin bisa menembus semua itu. Nah, itu kebenaran untuk makhluk yang itu. Yang kedua, dalam alam ruh itu dikenal juga alam malakut. Bentuknya juga ruh. Yakni kebenaran yang mengikat kebenaran makhluk-makhluk yang disebut malaikat. Yang keluasannya dibagi dalam 3 alam. Alam malaikat dibagi ada 3 alam di dalam alam ruh itu. Yang pertama, alam malaikat yang berdekatan dengan alam empiris, alam kita dan alam jin ini, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur segala hukum-hukum, urusan-urusan, kaidah-kaidah kebenaran yang ada di dalamnya tanpa dia terikat oleh alam empiris dan alam jin itu sendiri, tapi terikat oleh kepastian hukum kaidah yang berlaku bagi malaikatnya. Yang kedua, alam malaikat yang berada di dalam alam empiris plus jin dengan alam malaikat tertinggi, alam aras. Ini alam malaikat antara. Ini tadi. Ini sebuah kebenaran. Ada malaikatnya. Qurannya banyak menceritakan naik turun malaikat ke bumi, ke langit dalam sehari. Kadarnya 50.000 tahun bagi kamu. Nah, ini menyebutkan sebuah kebenaran yang diinformasikan. Anda bisa melembari dalam Al-Quran nanti. Adalah fungsinya mengatur segala hukum kebenaran yang ada di dalamnya tanpa dia terikat. Tapi dia terikat oleh kepastian hukum kemalaikatannya. Sudah 2 alam malaikat. Yang ketiga, alam malaikat atau alam malakut yang tertinggi, yaitu alam malaikat aras namanya. Fungsinya adalah mengatur segala hukum yang berada di dalamnya tanpa dia terikat, tapi dia terikat oleh kepastian hukum malaikatnya. Begitu bertingkat-tingkat malaikat ini tadi alamnya, dan itu semua kebenaran. Bahkan Allah sendiri menyampaikan, karena manusia tidak akan menjangkaunya, maka oleh sumber kebenaran disampaikan pengetahuan kebenaran kepada kita, yaitu malaikat-malaikat pemikul aras. Pengertian pemikul aras jangan disamakan dengan pikulan manusia memikul dagangannya. Tadi pemikul aras bertanggung jawab terhadap kelangsungan hukum-hukum di dalam aras itu sendiri. Nah, yang terakhir di dalam alam itu, kalau tadi dibagi menjadi alam jin, alam malaikat, maka yang terakhir adalah alam roh manusia itu sendiri. Ya, ini kebenaran yang mengikat rohani atau roh manusia yang bebas dari ikatan-ikatan alam empiris. Kita berada di dalam empiris, tapi dalam diri kita itu adalah ruh yang menghidupkan kita. Dia terbebas pada dasarnya. Ini bisa Anda lembari di dalam Al-Quran. Contohnya adalah pada saat kamu tidur, sesungguhnya roh kamu itu naik kepada Allah dan kemudian digenggam oleh Allah. Pengertian digenggam itu artinya masuk ke dalam alam roh yang dekat dengan Allah itu sendiri. Apabila kamu hidup kembali, maka roh itu dikembalikan. Kamu bangun. Tapi manakala saatnya kamu sudah sampai kepada ajal,
roh itu ditahan di dalam alam roh. Nah, ini disampaikan informasi ini pada kebenaran yang harus kita ketahui, harus kita hargai bahwa rohani kita itu mempunyai value, mempunyai nilai yang demikian mulia yang kita sering sekali tidak syukurin, bahkan tidak diketahui bahwa itu ada sumber kekuatan yang bukan main. Dia terikat oleh kaidah-kaidah alam ruhnya kita itu, tapi dia tidak terikat oleh kaidah-kaidah yang ketetapan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu Anda mempunyai rohani, jangan mau diikat oleh alam-alam empiris yaitu jasmani kita. Disinilah peran kata-kata Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang selalu berinteraksi dengan ilahinya, banyak-banyak mengingat Allah, kembali kepada Allah. Sungguhnya pada kalian itu sudah disiapkan surgawi untuk bertemu dengan ilahinya. Tergantung Anda mau memanfaatkan rohani Anda itu. Jiwa itu perpaduan antara roh dan jasad, maka dikatakan jiwa. Nah, kalau jiwa kita itu tadi didominasi jasad, maka itu muncul menjadi hawa nafsu duniawiyah. Tapi roh itu mendominasi jiwa kita, maka ini yang dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini namanya al-nafsul mutmainnah itu di situ. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Kalau tidak paham, memohon pemahaman kepada Allah. Kebenaran pada roh kita itu adalah bersifatnya khusus. Tidak berlaku untuk malaikat, tidak berlaku untuk jin, tapi khusus. Di sini kehebatnya. Dimensinya lebih luas daripada alam malaikat, alam jin. Dan dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia tidak memiliki konstansa, dia tidak terikat oleh energi, dan dia non materi. Oleh karena dia tidak oleh energi, maka dia mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, tidak terikat oleh ruang waktu, maka dia bisa menembus segala dimensi. Ini yang menyebabkan terjadinya kenapa kita kadang-kadang sering mimpi-mimpi yang di luar nalar kita, dan mimpi-mimpi itu menjadi sebuah informasi yang benar. Banyak kejadian, makanya ada yang dinamakan takbil mimpi. Buktinya adalah Nabi Yusuf. Itu perjalanan rohani yang bukan main. Siapapun bisa, selama Anda melatih rohani Anda itu untuk bisa mendominasi kekuatan jiwa Anda. Yang terakhir adalah aras. Aras itu ada sebuah kebenaran. Tentu saja aras ini tidak bisa disandingkan, dipadankan dengan aras atau singgasana seperti di dalam alam-alam empiris ini. Namun dia merupakan sebuah kebenaran yang tidak terikat oleh semua alam apapun, dan langsung dia merupakan kebenaran hakiki daripada ilahi. Dan di sanalah dominasi Allah sebagai zat yang wahid, kebenaran tunggal itu tadi, tidak ada duanya, tidak ada padanannya. Nah, atas dasar itu maka aras dapat dimasukkan juga sebagai kebenaran non empiris, bukan empiris tapi non empiris. Kebenaran yang terakhir adalah kebenaran absolut. Tadi saya katakan, yaitu Tuhan itu sendiri, kebenaran mutlak.
Karena dia bersifat absolut atau mutlak, maka keabsolutannya itu tidak dapat dijangkau oleh kebenaran-kebenaran yang sifatnya relatif, yang diciptakan oleh keabsolutannya itu. Maka untuk mengenal kebenaran absolut itu atau kebenarannya hanya dapat diakses melalui informasi langsung darinya yang diberikan kepada manusia melalui firman-Nya yang kita kenal, Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutlah, katakanlah, ingatlah, seraplah, hayatilah bahwa Allah zat yang absolut itu adalah tunggal, wahid. Karena dia wahid, maka kebenarannya hanya satu, yaitu Allah sendiri. Allah zat yang tunggal, yang wahid, yang kewahidannya, maka seluruh kebenaran-kebenaran yang berada di bawahnya itu tadi, yang diciptakannya itu sangat bergantung, sangat ditentukan oleh kemahatunggalannya itu. Oleh karena itu, dia tidak diciptakan atau dilahirkan oleh satu penyebab, dan dia tidak melahirkan ketunggalannya itu untuk ada duanya, mempunyai anak, mempunyai cucu. Tidak. Sungguh dialah Allah yang tidak ada padanannya, keserupaannya. Kalau punya ayah, punya anak, itu adalah makhluk. Jelas dia bukan Tuhan. Jelas dia bukan zat yang ahad. Ini Allah memberi pengertian keabsolutannya di situ. Kemutlakannya begitu. Supaya Anda tidak salah paham. Karena kalau kita mengukur keabsolutan Allah itu, kebenarannya itu atas dasar kita, maka kita menganggapnya satu, Tuhan minta disembah. Sebagaimana pejabat-pejabat minta disembah. Tuhan tidak minta disembah. Akan tetapi Tuhan berharap agar supaya kalian, saya itu tadi, berada di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan dengan sekelumit tausiah saya Anda paham, dan pada kesempatan lain saya mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah, insya Allah, untuk menyampaikan bagaimana cara memahami, cara menimba kebenaran itu, agar supaya kita berada di dalam Shirathul Mustaqim, jalan yang benar secara istiqomah, dan kita tidak berbelok. Inilah kurnia, inilah syarul rahmat, inilah hidayah, inilah ijabahnya Allah, keberkahan Allah pada saat kita hidup di atas buka bumi yang dihamparkan untuk kita nikmati. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.